Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Bapak Ibu berada. Dan selamat tahun baru juga. Kita bersyukur Tuhan masih izinkan kita menjalani kehidupan kita di tahun yang baru ini, 2022. Nah, mari kita bekali terus hidup kita dengan firman Tuhan. Karena tahun ini tentu bukanlah tahun yang akan lebih mudah bagi kita. Kita perlu kekuatan ekstra, kita perlu tuntunan lebih banyak lagi supaya kita tidak salah melangkah dalam perjalanan hidup kita. Saya ingin ajak kita belajar sesuatu hari ini, karena ini adalah tahun baru, mari kita berbicara tentang sesuatu yang baru yang Yesus pernah berikan kepada murid-muridnya dan semua pengikutnya. Injil Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-34 sampai ayat 35, dua ayat. Ayat 34 dan ayat 35 dari Injil Yohanes 13. Dikatakan demikian, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi Bapak Ibu Saudara, esensi kekristenan itu bukanlah berkat, bukan berkat yang berlimpah, yang menunjukkan bahwa Anda dan saya adalah orang Kristen dan pengikut Tuhan Yesus. Karena kalau bicara berkat, dunia juga bisa mendapatkan banyak berkat jasmani di luar Tuhan. Esensi kekristenan bukan juga kuasa, bukan juga mujizat, bukan juga karunia-karunia. Karena iblis juga bisa bikin mujizat. Dunia juga bisa menawarkan kuasa, kedudukan, dan semua hal yang hebat. Tapi dari dua ayat ini, kita mengerti esensi kekristenan adalah kasih. Firman Tuhan berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bukan dikatakan, jikalau kamu diberkati berlimpah-limpah, dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Juga bukan dikatakan, jikalau kamu bisa menyembuhkan orang sakit. Tidak juga dikatakan jikalau kamu bisa bernubuat, kamu bisa mengadakan mujizat, maka dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Tidak. Tapi ayat ini berkata, dunia akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan kalau kita saling mengasihi. Jadi mari milikilah esensi sebagai orang Kristen, yaitu kasih. Di awal tahun 2022 ini, di mana dunia masih banyak menghadirkan penderitaan, kesulitan hidup. Kita ada di tahun yang masih penuh dengan keprihatinan. Ada banyak orang yang sedang menderita, mengalami berbagai tekanan dan tantangan hidup yang tidak ringan. Mari kita bangun esensi kekristenan. Tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Yang kita tunjukkan bukanlah kuasa, mujizat, karunia-karunia. Tapi yang kita tunjukkan adalah perbuatan kasih kita kepada orang-orang lain. Di ayat yang ke-34 dikatakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi kita mengasihi sesama kita sebagai penghormatan atas kasih yang Allah sudah berikan dalam hidup kita. Seharusnya perintah baru ini tidak sulit untuk kita lakukan. Minimal kita punya dua modal untuk melakukan perintah baru ini, yaitu saling mengasihi. Dua modal yang saya maksud adalah, yang pertama, kita punya pengalaman bagaimana kita sudah dikasihi oleh Allah. Gampang toh?
Jadi mengasihi orang harusnya tidak sulit. Karena kita sudah punya pengalaman bagaimana kita sudah dikasihi oleh Allah. Itu modal pertama kita. Modal kedua kita adalah kita juga punya teladan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan keteladanan Tuhan Yesus, kita tinggal mencontoh. Kita nggak perlu pusing-pusing memikirkan bagaimana caranya, tinggal kita contoh, tinggal kita tiru apa yang Yesus sudah buat dalam hidup kita. Kalau Yesus sudah mengampuni kita, mari kita tiru hal itu. Kita pun mengampuni orang lain. Kalau Yesus sudah menerima kita dengan segala kekurangan dan kelebihan kita, maka tinggal ditiru. Kita juga menerima orang lain, sekalipun mereka ada kekurangan dan juga ada kelebihan tertentu. Jadi kita punya modal yang namanya sebuah pengalaman bahwa kita sudah dikasihi oleh Allah. Lalu modal yang kedua adalah kita punya teladan, punya contoh. Pengalaman kita tinggal kita transferkan. Teladan dan contoh kita tinggal kita tiru dan terapkan kepada orang lain. Inilah perintah baru yang harus kita ingat di tahun yang baru ini. Mari kita bangun kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang lewat perbuatan kasih kita. Ya, supaya dunia tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bukan jikalau kamu diberkati berlimpah-limpah. Bukan jikalau kamu rajin ke gereja. Jikalau kamu ya hebat dalam pujian penyembahan. Tidak. Dunia akan tahu bahwa kita murid Tuhan jikalau kita saling mengasihi. Mari Bapak Ibu Saudara, terlalu lama, saya mau katakan, terlalu lama kita hanya fokus ke atas terus. Kita terlalu lama hanya fokus mengejar perkenanan Tuhan. Berupaya supaya Tuhan lebih mengasihi kita. Berupaya supaya kita lebih berkenan di hadapan Tuhan. Kita mengejar pengurapan, kita mengejar lawatan Tuhan. Kita mengejar hal-hal yang sifatnya dari atas. Padahal menurut saya, surga sudah memberikan segalanya untuk kita. Yang terbaik bahkan, surga sudah berikan bagi kita. Kita baru peringati perayaan Natal. Natal mengingatkan, surga sudah memberikan segalanya, bahkan yang terbaik untuk kita. Jadi kita mau minta apa lagi, saudara? Kenapa surga sudah memberikan segalanya? Sudah habis-habisan memberikan, bahkan yang terbaik untuk kita. Tujuannya adalah supaya kita sekarang melihat ke samping, ke horizontal, kepada sesama kita. Mari jangan lagi habiskan seluruh energi kita hanya untuk urusan vertikal terus. Urusan vertikal sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Yesus sudah menjadi pengantara. Dia sudah mendamaikan kita dengan Bapa di sorga. Persengketaan kita dengan Allah Bapa sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Kita sudah menjadi anak-anaknya yang dikasihinya. Kita sudah menjadi bangsa pilihannya, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi boleh dikatakan, urusan kita yang vertikal kepada Allah sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus. Nah sekarang mari kita kerahkan seluruh energi dan waktu kita untuk membereskan urusan-urusan horizontal kita dengan sesama kita. Makanya perintah baru ini berkata, bukan kamu harus menyembah Tuhan lebih lagi. Perintah baru ini berkata, tidak bilang bahwa kita harus dekat dengan Tuhan lebih lagi, tidak. Karena lewat pengorbanan Tuhan Yesus, kita yang dulu jauh sudah menjadi dekat. Tapi perintah yang baru adalah supaya kita saling mengasihi. Horizontal. Bapak Ibu Saudara, di masa-masa pandemi ini, kesempatan untuk kita menyatakan kasih Allah kepada orang lain, itu sangat terbuka lebar. Mari manfaatkan kesempatan ini. Kalau saudara mengasihi Tuhan,
tunjukkanlah dengan cara kita mengasihi sesama. Saya akan tunjukkan beberapa ayat untuk mengkonfirmasi hal ini. Matius 25 ayat yang ke-40. Matius 25 ayat yang ke-40 dikatakan demikian, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi saudara lihat, apa yang kita lakukan untuk sesama kita, mereka yang dikatakan hina atau yang membutuhkan sesuatu dari kita, apa yang kita lakukan untuk mereka dikatakan ternyata kita sudah melakukannya untuk raja kita, untuk Tuhan. Jadi saya mau ajak setiap kita, kalau kita mau menyenangkan Tuhan, mari kita belajar menyenangkan orang lain. Kalau kita ingin mengasihi Tuhan, mari kita tunjukkan itu dengan cara mengasihi orang lain. Sebab dikatakan, apa yang kita lakukan untuk sesama kita, itu sudah kita lakukan untuk Tuhan. Jadi gampang, saudara. Orang-orang yang berkekurangan itu mewakili Tuhan dalam hidup kita. Makanya mari saya ajak kita tidak sembrono, tidak merendahkan orang yang lebih rendah daripada kita. Tidak bahkan menghina atau menghakimi orang yang punya kelemahan dibanding kita. Justru kita harus menyatakan kasih kita kepada mereka. Sebab apa yang kita lakukan kepada mereka, ternyata itu kita lakukan untuk Tuhan. Jadi bayangkan kalau kita merendahkan mereka, kita sedang merendahkan Tuhan. Kalau kita berbuat arogan, semena-mena terhadap mereka, ternyata kita berbuat arogan dan semena-mena terhadap Tuhan. Makanya perumpamaan ini Tuhan Yesus ceritakan untuk menyadarkan kita bahwa kasih kita kepada Tuhan harus melalui channel kasih kita kepada sesama kita. Makanya ada ayat yang lain yang berkata, bohong kalau orang berkata aku mengasihi Allah tapi membenci saudaranya. Ayat yang lain saya mau tunjukkan buat kita semua. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-27. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-27. Perhatikan baik-baik. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Selama ini kita berpikir beribadah itu kan mengunjungi gereja. Tidak salah memang, tidak salah. Tapi Yakobus menunjukkan ada ibadah yang murni, yang tak bercacat. Ternyata itu bukan waktu kita mengunjungi gereja, tapi waktu kita mengunjungi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Yatim piatu dan janda-janda, ini hanya simbolis dari mereka, dari kelompok-kelompok orang yang sedang ada dalam kebutuhan dan kekurangan. Jadi Bapak Ibu Saudara lihat di sini, ibadah yang sejati bukan waktu kita memuji, menyembah Tuhan dengan musik, tarian, dan nyanyian. Bukan berarti salah, itu baik. Tetapi ada ibadah yang dikatakan murni dan tak bercacat. Itu ibadah tanpa musik, tanpa liturgi dan sebagainya. Yaitu sebuah perbuatan baik untuk menolong mereka yang dalam kekurangan. Jelas dikatakan itulah ibadah yang murni, yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita. Mari perbanyak ibadah yang seperti ini di tahun yang baru ini. Ibadah di gereja juga harus kita jaga, harus kita tingkatkan. Tapi jangan lupakan ibadah yang satu ini. Yaitu waktu kita membagikan kasih kepada mereka yang membutuhkan. Kita sudah beribadah. Bahkan ibadah kita disebut ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita. Inilah perintah baru dari Tuhan Yesus. Mari kita laksanakan di tahun yang baru ini.
Ya, tunjukkan kasih-Mu. Saya mau kutip sedikit. Sebetulnya tema Natal kemarin yang diusung oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, dan yang sama diusung juga oleh KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, yaitu saudara-saudara kita dari Katolik. PGI dan KWI ini bersatu mengusung tema Natal 2021 kemarin yang bunyinya adalah kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Jadi harusnya begitu. Kita orang-orang yang sudah dikasihi. Kita punya pengalaman bagaimana Tuhan mengampuni kita. Kita punya pengalaman bagaimana Tuhan mengasihi kita. Harusnya itu bukan cuma membuat kita kagum. Bukan cuma membuat kita memuji-muji Tuhan dengan kasih-Nya yang luar biasa. Tapi kasih Allah itu bukan hanya untuk dikagumi. Kasih Allah bukan hanya untuk dipuji-puji lewat nyanyian dan penyembahan. Tapi kasih Allah harusnya menjadi energi untuk menggerakkan kita membangun persaudaraan. Di tengah masa-masa yang memprihatinkan ini. Di tengah masa-masa yang sulit ini. Ada banyak orang butuh kehadiran saudara. Dan biarlah kita yang sudah mengalami kasih Allah, kita punya energi untuk menjadi saudara bagi mereka yang berkekurangan. Menjadi saudara bagi mereka yang membutuhkan. Saudara, ada satu jenis hewan, namanya penguin kaisar. Atau dalam bahasa Inggris ya, Emperor Penguins. Nah ini hewan-hewan yang tinggalnya di kutub, di Antartika. Ketika musim dingin sedang mencapai puncaknya di sana, itu dikatakan bisa sampai minus 73 derajat Celcius. Minus 73 derajat Celcius. Bayangkan dinginnya minta ampun. Jadi sekalipun ini hewan-hewan di benua dingin, tapi ketika puncak musim dingin seperti itu, hewan-hewan ini pun pasti kedinginan juga. Nah, bagaimana cara mereka tetap bertahan hidup ketika winter sedang memuncak di lingkungan mereka? Ternyata mereka punya cara begini. Para penguin kaisar ini mulai memposisikan diri mereka berkelompok. Dan tiap kelompok itu melingkar saling berdesakan. Ya, saling dempet-dempetan rapat sekali. Bahkan mungkin bukan cuma rapat, tapi berdesakan begitu. Ya, dalam kelompok-kelompok kecil. Dan dalam kelompok itu selalu ada penguin yang diberi kesempatan untuk berdiri di tengah-tengah lingkaran yang berdesakan itu. Jadi mereka beberapa ekor membentuk lingkaran yang rapat, lalu ada satu ekor yang ada di sentralnya, di tengahnya, untuk dihimpit oleh lingkaran penguin yang lainnya. Tujuannya apa? Supaya yang di tengah ini bisa dihangatkan. Nah, hebatnya ketika yang di tengah sudah hangat, maka dengan sendirinya yang di tengah akan keluar dan memberi tempatnya yang di tengah tadi kepada penguin yang tadinya ada di luarnya. Terus bergantian seperti itu sehingga setiap penguin mendapat kesempatan untuk dihangatkan oleh penguin-penguin yang lain. Dan bergiliran terus seperti itu. Dan itulah cara mereka bertahan dari musim dingin yang mematikan. Dan penguin-penguin itu bisa terus hidup dengan cara yang seperti itu. Saya melihat ya artikel itu, waduh, padahal cuma penguin loh. Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang katanya jauh lebih mulia dari penguin. Ditambah lagi kita katanya punya Roh Kudus. Kita diberi hikmat dan sebagainya. Tapi seringkali kita tidak bisa hidup bersaudara seperti penguin-penguin itu. Kita nggak bisa memberi tempat terbaik bagi orang lain. Kita nggak bisa memberi kesempatan yang baik untuk orang lain. Kita bahkan saling mengusir, menyingkirkan, bukannya saling memberi tempat yang terbaik. Mari di awal tahun ini,
di Sabtu kedua 2022, mari kita merefleksi diri kita. Inilah kekurangan kita. Kita hebat dalam hubungan vertikal. Kita hebat dalam keintiman dengan Tuhan. Tapi kita sangat kurang peduli dalam kebersamaan dengan orang-orang lain. Jangankan dengan orang yang tidak seiman. Dengan orang yang seiman pun kadang kita begitu cuek. Sampai ada omongan yang bilang begini, yang penting hubungan saya dengan Tuhan beres. Masa bodoh dengan yang lain, mau gak beres pun gak apa-apa. Yang penting sama Tuhan beres. Alkitab berkata, bagaimana mungkin engkau mengasihi Allah yang tidak kelihatan, kalau engkau tidak bisa mengasihi manusia sesamamu yang kelihatan. Jadi bohong besar. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, kita intim dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Tapi kita nggak bisa dekat dengan sesama. Kita selalu jaga jarak. Bahkan kita nggak bisa mengasihi sesama kita. Bohong besar. Injil Matius pasal yang kelima. Saya akan teruskan. Matius pasal yang kelima ayat 16. Kita harus lihat ini untuk melengkapi apa yang kita pelajari pada saat ini. Dikatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Kita seringkali hebat bercahaya di depan Allah. Kita begitu memukau di depan Allah dengan pelayanan, doa-doa, karunia-karunia kita. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, bukan di depan Allah. Kita kan seringkali berusaha memikat hati Allah. Kita berjuang untuk supaya Allah mengasihi kita, berkenan kepada kita. Buat saya, karya Yesus sudah membuat kita diterima dan berkenan di mata Bapa lewat pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, sekarang tugas kita adalah mari kita berusaha ya menjadi berkat, bersinar terang di depan orang banyak. Karena yang membutuhkan terang kita adalah mereka sesama kita. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu, bukan penyembahanmu, bukan karunia-karuniamu, bukan kuasamu, tapi supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Jelas sekali Bapak Ibu. Sekali lagi, bukannya salah untuk kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, untuk kita terus meningkatkan hubungan vertikal kita dengan Tuhan. Tidak salah. Tetapi jangan lupakan untuk kita membangun juga hubungan horizontal. Karena kita masih ada di dunia ini untuk jadi berkat bagi dunia ini. Kita ada di dunia ini bukan untuk terus mengusahakan ya sesuatu secara vertikal. Sekali lagi, Yesus sudah mendamaikan kita dengan Bapa. Karya Yesus sudah lebih dari cukup. Tidak perlu ditambahi macam-macam. It is finished. Tetelestai, sudah genap, tidak kurang satu apapun juga. Kalau saudara mengerti ini, saudara sadar bahwa tugas kita sekarang adalah membangun relasi dengan sesama. Di mana kita harus menjadi berkat bagi mereka. Kita harus mentransferkan pengalaman kita yang sudah diperdamaikan oleh Allah lewat kasih Kristus. Kita mentransferkannya kepada sesama kita. Dan kita tinggal meniru apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Satu ayat terakhir lagi. Dalam Ibrani pasal yang ke-13, ayat 1 dan ayat yang kedua. Ibrani 13 ayat 1 dan ayat yang kedua. Peliharalah kasih persaudaraan. Jelas, kita harus membangun kasih persaudaraan. Terutama di masa-masa yang sulit ini. Ya, jangan hidup egois sendiri-sendiri lagi. Tapi peliharalah kasih persaudaraan. Nah, ayat 2 menarik sekali.
jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Jadi diulangi lagi. Beri tumpangan kepada orang, artinya sambutlah orang, ya, terimalah orang, kemudian bersahabatlah, ya, kemudian berinteraksilah, tanpa sadar kita sedang berinteraksi dengan para malaikat. Alkitab bahasa Indonesia berkata malaikat, tapi dalam bahasa aslinya ada pengertian Tuhan sendiri, bukan malaikat. Jadi waktu kita berinteraksi dengan seseorang, kita menghormati, menghargai seseorang, tanpa disadarinya kita sedang berbicara atau berinteraksi dengan Tuhan. Kita sedang menyambut Tuhan. Kita sedang bersikap ramah terhadap Tuhan. Sekali lagi di sini, sepertinya Tuhan menegaskan lagi, seringkali Tuhan diwakili oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi mari Bapak Ibu, jangan hanya mengasihi Tuhan direct, langsung kepada Tuhan. Tapi sekarang kita mengerti, lewat kita mengasihi sesama kita, kita sudah mengasihi Tuhan. Sepertinya Tuhan mau bilang begini, aku tahu kamu mengasihi aku. Ya, udahlah, aku percaya kok. Makanya aku tebus kamu. Aku selamatkan kamu karena aku tahu kamu mengasihi aku. Sekarang tunjukkan kasihmu kepada yang lain saja. Karena aku percaya kamu mengasihi aku. Bapak Ibu Saudara, inilah perintah yang baru. Mari Bapak Ibu Saudara di awal tahun ini, yuk. Keintiman sudah hebat. Lewat doa puasa seperti ini kita terus membangun keintiman dengan Tuhan. Tapi keluar dari tempat ini, selesai dari acara ini, mari kita membangun persaudaraan. Di mana kita bisa membagikan kasih yang telah kita terima dari Tuhan untuk jadi berkat bagi sesama kita. Inilah perintah baru yang Yesus berikan kepada kita. Hendaklah kamu saling mengasihi. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih kalau kami boleh kembali mendengar firman-Mu di awal tahun ini, dan biar itu terus membekali, melengkapi, agar kami boleh berjalan dalam kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terjemahkan lebih jelas lagi dan lebih sempurna lagi kepada setiap umat-Mu yang mendengarkan hal ini. Kau memberkati dimanapun umat-Mu berada. Kasih karunia Tuhan menyertai, melimpahi hidup kami dengan segala yang baik. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.